Oke, selanjutnya ada retur dan potongan penjualan. Oke, jadi tadi yang setelah kita baca dan pelajari di awal materi kita, bahwa retur dan potongan penjualan ini diberikan oleh si penjual kalau misal barangnya cacat, barangnya rusak, maka boleh dikembalikan, gitu ya. Oke, kita contoh ya. Contoh pada tanggal 12 Januari, pelanggan mengembalikan sejumlah barang yang rusak dari transaksi tanggal 2 Januari seharga 337.500. HPP-nya adalah 210.000. Oke. Nah, pertama yang harus kita garis bawahi bahwa akun retur dan potongan penjualan ini bersifat kontra dengan akun penjualan. Kalau akun penjualan, saldo normalnya kalau dia bertambah di sebelah kredit. Tapi kalau retur dan potongan penjualan, kalau ada pertambahan, kalau ada retur dan potongan penjualan ini, maka dia bertambah sebelah debit, gitu ya. Jadi kita catat tanggal 12 Januari ada retur dan potongan penjualan pada piutang usaha sebesar 337.500. Dan HPP-nya kita jurnal juga tanggal 12 Januari, persediaan bertambah karena tadi barangnya dibalikan ya. Ada persediaan bertambah pada HPP 210.000. Selanjutnya ada diskon penjualan. Nah, diskon penjualan ini adalah diskon yang diberikan oleh si penjual jika si pembeli atau si konsumen ini melunasi hutangnya secara cepat sesuai syarat yang telah diberikan. Tuh. Karena tadi syaratnya adalah 2/10N/30, dia beli tanggal 5 Januari, melunasi tanggal 15 Januari, maka jangka waktunya masih 10 hari. Jadi dia dapat diskon. Nah, gimana ngitungnya? Jadi kita hitung karena piutang usaha di awal tadi 765.000 sini ya. Tanggal 5 Januari 765.000. Nah, kita masukkan ke dalam penghitungan, kemudian kita hitung diskonnya 2%. Jadi 2% dari 765.000 adalah 15.300. Jadi kas yang diterima oleh si penjualnya adalah 749.700. Maka kas bertambah sebelah debit, kita jurnal dulu 749.700. Kemudian kita jurnal diskon penjualan di debit 15.300 pada piutang usaha. Piutang usaha kan sudah dibayar, maka piutang usahanya berkurang. Piutang berkurang di sebelah kredit 765.000 rupiah. Selanjutnya ada akun pembelian. Contohnya, pada tanggal 4 Januari Sinar Cahaya melakukan pembelian secara kredit sebesar 3.765.000. Syarat pembayarannya adalah 2/10N/30. Oke. Jadi kalau seperti ini, karena di dalam sistem perpetual, jadi kalau misal ada pembelian, apa-apa yang berhubungan dengan pembelian, maka kita tulis dengan akun persediaan, bukan akun pembelian ya. Oke, baik. Kita catat tanggal 4 Januari ada pembelian, ada persediaan bertambah sebelah debit 3,765 juta ya. Kemudian pada utang usaha karena dia belinya masih kredit atau masih ngutang sebesar 3,765. Selanjutnya ada retur dan potongan pembelian. Suatu memo debit akan dikeluarkan pembeli kepada penjual apabila barang yang sudah dibeli cacat atau rusak. Contohnya, pada tanggal 6 Januari, Sinar Cahaya mengembalikan barang senilai 1 juta. Maka karena tadi masih utang, jadi utangnya berkurang ya. Utang berkurang, kita jurnal di sebelah debit. Utang usaha dan persediaannya juga berkurang. Utang usaha pada persediaan sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya ada diskon pembelian. Nah, diskon pembelian pada tanggal 14 Januari, Sinar Cahaya melakukan pelunasan dengan membayar faktur dikurangi retur. Oke.
Jadi si Sinar Cahaya tadi membeli barang tanggal 4 Januari dan dia bayar tanggal 14 Januari, maka dia mendapatkan diskon 2%. Di utang usaha tadi 3.765.000, kemudian dia retur barang, jadi utang usahanya berkurang tinggal 2.765.000 rupiah dan dia mendapatkan diskon 2% dari 2,765 sebesar 55.300. Jadi kas yang dibayar hanya 2.709.700. Nah, jurnalnya adalah utang usaha, karena dia bayar hutang maka hutangnya berkurang. Hutang berkurang di sebelah debit, kita jurnal 2,765 pada kas 2,709.700 dan persediaan 55.300. Gitu ya. Selanjutnya ada materi tentang ongkos kirim. Nah, ongkos kirim ini ada dua. Yang pertama ada FOB shipping point dan yang kedua ada FOB destination. Nah, kalau yang pertama FOB shipping point di sini dia transaksi penjualan barang dagangnya di mana penyerahan hak kepemilikan atas barang dilakukan di gudang penjual. Jadi, konsekuensinya penanggung ongkos kirimnya ini adalah si pembeli. Beda halnya dengan FOB destination, dia transaksi penjualan barang dagangannya, penyerahan hak kepemilikan atas barang tersebut dilakukan di gudang si pembelinya. Jadi konsekuensinya ongkos kirimnya ditanggung oleh si penjual. Contohnya, tanggal 4 Januari Sinar Cahaya melakukan pembelian kredit senilai 3.765.000 dengan syarat FOB shipping point dan membayar ongkos pengiriman sebesar 75.000. Nah, kalau FOB shipping point maka dia ditanggung oleh si pembelinya, si Sinar Cahayanya. Jadi kita catat sebagai yang pertama, tanggal 4 Januari ada persediaan bertambah karena ada pembelian pertama ya pada utang usaha karena dia pembelian secara kredit sebesar 3.765.000. Kemudian kita catat ongkos kirimnya persediaan pada kas 75.000 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari Sinar Cahaya menjual barang secara kredit seharga 765.000. HPP-nya 420.000. Syaratnya 2/10 N/30 dan FOB destination dan membayar ongkos pengiriman sebesar 60.000. Nah, kalau seperti ini, jadi ongkos kirim penjualannya ditanggung oleh si penjual, si Sinar Cahaya. Kita langsung lihat ya, tanggal 5 Januari ongkos kirim penjualan pada kas sebesar 60.000 rupiah. Oke, baik. Tadi beberapa contoh transaksi dalam pencatatan menggunakan sistem perpetual. Jadi kalau nanti kita bedakan apa sih bedanya, bagaimana sih bedanya pencatatan dengan sistem periodik. Jadi kalau sistem periodik di sini yang pertama dia tidak mencatat HPP-nya di setiap transaksi. Misal di penjualan ya, ada penjualan tunai tanggal 2 Januari. Kalau menggunakan sistem perpetual, dia mencatat HPP. Tapi kalau di dalam sistem periodik dia tidak dicatat. Tanggal 4 Januari misalnya melakukan pembelian kredit FOB shipping point. Nah, di sini bedanya adalah dalam pencatatan akunnya. Kalau sistem perpetual, kalau ada pembelian, dia ditulis menggunakan akun persediaan. Tapi kalau sistem periodik, dia dicatat menggunakan akun aslinya, pembelian dan ongkir pembelian, gitu ya. Selanjutnya ada tanggal 5 Januari, penjualan secara kredit FOB destination. Lagi-lagi HPP pertama tadi nggak dicatat di sistem periodik dan ongkos kirimnya sama ya, ongkos kirimnya
karena dia ongkos kirim penjualannya menggunakan akun yang real ya, ongkos kirim penjualan. Selanjutnya tanggal 6 Januari. Nah, di sini pembelian, ingat kalau di sistem private jual dia kalau ada akun yang berhubungan dengan pembelian dicatat dengan persediaan walaupun dia retur dan potongan pembelian dan sebagainya. Tapi kalau di sistem periodik dia dicatat menggunakan akun yang real atau sesungguhnya gitu ya. Dan dia tidak mencatat HPP. Oke. Itu bedanya.